Selamat jumpa lagi di channelnya Petani. Kali ini channel Petani akan membagi pengalaman bagaimana cara pencegahan maupun pengendalian pengobatan untuk penyakit antraknos atau patek pada tanaman cabai. Mari kita ikuti. Ini contoh serangan patek ya, atau antraknos ya, yang tidak pernah ditangani ya. Ini contoh ya, contoh ya, sudah terserang patek yang tidak pernah ditangani ya. Ini contoh ya, sampai mengering ya. Ini tidak ditangani ya. Oke, buah cabai contoh ini ya, sudah ada tanda-tanda serangan patek ya. Ya, mari dulu kita melihat-lihat lahan saya, tanaman cabai saya ya. Ya, lihat tanaman cabai saya ya. Ya lumayan kan ya, lumayan kan ya, lumayan kan. Ya, lumayan kan. Jadi bagaimana cara mengatasi baik pencegahan maupun pengobatan tanaman cabai ya. Anda bisa lihat-lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk aplikasi pertama saya menggunakan Antracide. Ini adalah untuk aplikasi antraknos Antracide ya, yang bahan aktifnya adalah sulfur dan benzoat. Ada kompetitornya atau sama dengan ini, namanya Detacide. Komposisinya sama, sulfur dan benzoat. Jadi bisa Anda memakai Antracide atau Detacide. Tapi di sini saya menggunakan Antracide. Nah, kebetulan ini Antracide saya sudah memasukkan di toples plastik ya. Ini toples plastik. Ini bubuknya, dia berbentuk bubuk ya. Berbentuk bubuk ya. Sebegini ya, butiran bubuk putih ya. Untuk aplikasi pengobatan, untuk pengobatan saya memakai 2 sendok ya, memakai 2 sendok. Untuk pencegahan cukup 1 sendok ini ya. Jadi untuk kebetulan ini ada gejala-gejala serangan antraknos atau patek, jadi saya memakai 2 sendok makan ya, Antracide atau Detacide ya. Jadi saya menggunakan Antracide ya. Oke, baru kemudian kita masukkan air. Ini untuk 16 liter ya. 16 liter per tangki semprot ya. 16 liter per tangki semprot ya. Jadi kita aduk ya. Kita aduk baru kita menambahkan penembus. Dalam hari ini saya menggunakan blaster ya. Ini cukup hemat ya penggunaan blaster ya. Cukup 1 sendok saja ya. Kurang lebih 4 mili. Ini sendok plastik ya. Jadi kurang lebih 4 mili atau 4 cc ya per tangki semprot ya. Oke. Lalu kita masukkan ke dalam tangki ya, tangki semprot ya, sampai penuh ya. Sampai penuh. Oke. Untuk cara kedua dari channelnya Petani adalah kita
menggunakan dua fungisida, kombinasi dari dua fungisida ya. Pertama fungisida Bion M dan fungisida Azteca ya. Jadi ini dua kita saya kombinasikan. Ini adalah cara saya ya, cara channelnya petani. Bion M adalah mengandung bahan aktif asibenzolar S-metil 1% dan mankoseb 48% ya. Itu Bion M. Sedangkan Azteca adalah mengandung bahan aktif azoxystrobin, tuberconazol dan carbendazim ya, carbendazim. Nah, ini untuk mengatasi antraknos patek, caranya channelnya petani. Kegunaan lain daripada fungisida Azteca dan Bion M ini adalah untuk pencegahan juga untuk serangan Phytophthora atau patah ranting bagian atas ya. Gunanya ini, sedangkan kalau Anthracite dia hanya untuk antraknos. Sedangkan kelebihan dari kombinasi antara Azteca dan Bion M adalah untuk bisa juga untuk pencegahan untuk patah ranting ya, atau Phytophthora bagian atas ya. Oke. Nah, penggunaannya adalah sebagai berikut. Nah, kebetulan Bion M biasanya saya selalu membinakan ke wadah toples ya, karena dia berbentuk bubuk kecoklatan ya. Untuk pencegahan biasanya saya menggunakan ini ya, saya sudah pindahkan ke toples ya. Untuk pencegahan biasa saya menggunakan 2 sendok ya, 2 sendok makan ya, pencegahan. Itu pencegahan 2 sendok makan. Dan untuk pengobatan saya menggunakan 3 sendok makan. Nah, ya, itu pertama kali dulu kita harus mencampur dulu terlebih dahulu Bion M ya, baru kemudian Azteca ya, karena ini berbentuk bubuk. Baru kita tambahkan air ya. Kita tambahkan air. Tambahkan air baru diaduk-aduk. Kita aduk. Baru kemudian kita menambahkan fungisida Azteca ini. Karena dia ini tangki 16 liter, jadi kita menggunakan 16 cc. Jadi per liter air adalah 1 cc atau 1 mili ya. Azteca ya. Azteca adalah rutan yang sangat kental ya, sangat kental ya. Ini jadi ukuran saya ini, wadah ukuran saya ini pas untuk 15 cc, jadi kalau penuh jadi 16 ya. Ini biasanya saya ambil dari obat batuk ya. Nah, setelah kita masukkan Azteca, aduk sebentar dan kita tetap menambahkan penembus ya, sama seperti tadi, penembus atau dalam ini saya menggunakan blaster. Nah, sebaiknya kalau musim panas ya, musim panas saya menggunakan penembus saja. Kalau musim hujan saya lebih banyak menggunakan perekat ya, menggunakan perekat. Kalau saya sangat menghindari menggunakan perekat pada musim panas ya, atau kebanyakan kemarau daripada hujan ya. Kalau kita musim panas atau kemarau kita banyak menggunakan perekat, bisa saja dapur makanan atau stomata daripada tumbuhan akan tertutup. Namanya perekat karena terlalu banyak panas. Sedangkan kalau banyak hujan, otomatis kan dia cair atau terbawa oleh air hujan ya, dan diserap oleh makanan.
Lalu kita masukkan di dalam tangki ya. Jadi ini tangki tadi, tangki Antracide, ini tangki semprot kombinasi Bion M dan Azteca ya. Oke. Nanti kita aplikasikan di tanaman cabai saya. Oke. Jadi untuk penyemprotan kalau sudah ada terserangan busa plastik maupun tanah harus disemprot ya, perlahan-lahan ya. Begitulah cara saya mengaplikasikan Antracide maupun kombinasi antara Bion M dan Azteca. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk petani cabai Indonesia. Salam sukses dari channel petani, Anda yang menanam, Anda yang menuai. Sampai jumpa.